Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pranam Guruji, Pranam Teacher. Pada dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar 2, Bapak Dr. Andes Alex Harijanto MSI, dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujanarko MM. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai rangkaian flip-flop. Kami yang beranggotakan dari 5 orang, terdiri dari Naili Afkarina dengan akhiran NIM 048, Maya Arsita dengan akhiran NIM 051, dan saya sendiri Arif Utajali dengan akhiran NIM 052. Kemudian Mary Kanza Kusuma Wardani dengan akhiran NIM 055. Dan terakhir Bilkis Aldida dengan akhiran NIM 056. Topik pembahasan dalam presentasi kali ini kita bagi 4, yaitu yang pertama ada pembukaan yang berisikan tentang pengertian umum. Kemudian yang kedua, jenis-jenis flip-flop yang terdiri dari RS flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, dan T flip-flop. Kemudian dilanjutkan dengan latihan soal dan simulasi flip-flop. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Next. Oke, yang pertama ada pengertian umum dari flip-flop adalah salah satu jenis rangkaian logika digital yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur informasi dalam bentuk sinyal digital. Flip-flop dapat berfungsi sebagai elemen memori dalam sistem digital, memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara sekuensial. Sebenarnya apa fungsi dari flip-flop itu? Flip-flop sering digunakan dalam perangkat elektronik seperti komputer, register, dan rangkaian programmable logic. Fungsi utamanya yaitu memungkinkan penyimpanan dan pembaruan informasi dalam siklus clock. Perubahan sinyal input pada flip-flop biasanya terjadi pada rising edge atau naiknya sinyal, atau falling edge atau turunnya sinyal dari clock yang dikendalikan oleh sistem. Next. Untuk bagian yang kedua, yaitu tipe-tipe dari flip-flop, akan disampaikan oleh Mary Kanza Kusuma Wardani. Untuk layar dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa jenis flip-flop yang umum digunakan. Next. Di mana yang pertama ada RS flip-flop, kemudian yang kedua ada D flip-flop, dan yang ketiga ada JK flip-flop, dan kemudian yang keempat ada T flip-flop. Dari masing-masing jenis flip-flop ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya adalah menyediakan penyimpanan sinyal digital dengan menyediakan stabil hingga sinyal input berikutnya yang diberikan. Untuk yang pertama yaitu RS flip-flop.
Next. Di mana RS flip-flop ini juga dikenal sebagai RS input reset atau R, dan juga ada input set atau S. Keadaan output dapat berubah berdasarkan kombinasi input. Dapat diketahui pada RS flip-flop ini memiliki 4 kemungkinan keadaan output yang stabil, yaitu ketika R0, kemudian S-nya 0, keadaan memori atau keadaan tidak stabil. Ketika R0 dan juga S1, atau R-nya itu dihidupin, kemudian input R0 dan S1, keadaan set atau outputnya menghasilkan I1 atau 1 itu dapat diketahui bahwa lampu menyala dan aksennya sama dengan 0. 0 ini mengetahui bahwa keadaan lampunya tidak menyala. Kemudian ketika R1 dan juga S-nya 0, keadaan reset atau outputnya yang dihasilkan yaitu Q sama dengan 0, kemudian Q aksen sama dengan 1. Selanjutnya yaitu ketika R1 dan S1 keadaan terlarang atau keadaan tidak stabil. Untuk yang kedua ada rangkaian G flip-flop, di mana pada D flip-flop ini menggunakan input tunggal, yaitu input data D, dan output mengikuti nilai input D pada saat naiknya sinyal clock. D flip-flop memiliki dua output, yaitu key output dan key accent, atau keluar inverter dari key. Untuk yang ketiga yaitu ada JK flip-flop. Di mana JK flip-flop ini menggunakan dua input, yaitu input J atau jam dan juga input K atau jam. Input J dan K berfungsi untuk mengubah atau mempertahankan keadaan output, di mana pada JK flip-flop ini memiliki 4 kemungkinan keadaan output yang stabil, yaitu ketika J0 dan K0 keadaan memori atau keadaan tidak stabil. Kemudian pada J0 dan K1 keadaan reset menghasilkan output Q0 dan Q aksen 1 atau tidak menyala yang pertama dan Q aksennya menyala. Kemudian pada J1 dan K0 keadaan set atau outputnya Q menghasilkan 1 dan Q aksen. Dan selanjutnya yaitu ketika J1 kemudian K1 keadaan toggle atau output Q akan berubah dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Next. Untuk selanjutnya yaitu pada T flip-flop. Pada T flip-flop ini menggunakan input tunggal, yaitu input toggle atau dilambangkan sebagai T. Jika input T sama dengan 1 atau dinyatakan menyala, maka keadaan output akan berubah toggle saat naiknya sinyal clock. Jika input T ini sama dengan 0, maka keadaan output akan tetap sama seperti sebelumnya. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mary Kanza. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Naili Afkarina. Untuk waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal. Baik, di sini kelompok kami mengambil satu contoh soal, yaitu soal untuk rangkaian SR flip-flop. Simulasikan SR flip-flop menggunakan multisim, sertakan persamaan keadaannya dengan persamaan sebagai berikut, yaitu Q T plus 1 sama dengan S Q aksen T ditambah R Q aksen T. Bisa dilihat ya dari rangkaian SR ini, yaitu berdasarkan persamaannya, ketika S-nya 1 dan R-nya 0, maka
Ki T plus 1 sama dengan S aksen Ki T ditambah R Ki aksen T, yaitu ketika S-nya 0 dan kemudian R-nya S-nya 1, kemudian R-nya 0, maka hasilnya yaitu Ki T. Artinya Ki-nya itu, Ki aksennya yaitu menyala. Kemudian selanjutnya pada keadaan yang kedua yaitu ketika S-nya 0 dan R-nya yaitu 1. Maka berdasarkan kesamaannya yaitu seperti pada rangkaian di sini dapat terlihat bahwa Ki-nya yang menyala karena R-nya ini adalah posisi 1. Dapat dilihat pada persamaan di layar ini. Kemudian pada kondisi yang ketiga yaitu S-nya 1 dan R-nya 0, maka yang menyala adalah Ki aksen. Ini hampir mirip dengan keadaan yang pertama. Artinya, jika enable sama dengan 0, maka tidak akan mengalami perubahan keadaan. Namun jika input dirubah, kemudian untuk jika enable-nya itu 1, maka akan mengalami perubahan keadaan jika input tersebut dirubah. Kemudian untuk tabel kebenarannya ini dapat dilihat seperti pada layar berikut. Yaitu ini ada bagian set, kemudian reset, dan ini ada input masukannya, kemudian yang Ki ini adalah input keluarannya atau hasilnya. Dalam persamaan yang di atas, yaitu Ki sampai dengan T plus 1 adalah output dari flip-flop pada waktu T plus 1. Untuk S ini adalah input set, dan R ini adalah input reset, sedangkan T adalah nilai output saat ini. Untuk S aksen adalah negasi dari input set, kemudian untuk Q aksen T adalah negasi dari nilai output saat ini. Persamaan tersebut menggambarkan perilaku SR flip-flop yang sebagai berikut. Jika input set adalah 0 dan input reset adalah 0, maka tidak ada perubahan pada nilai output Q T plus 1. Nilai output akan tetap sama dengan nilai output saat ini, yaitu Q T. Jika input set adalah 0 dan input reset adalah 1, maka nilai output Q T plus 1 akan selalu menjadi 0. Tidak peduli apapun nilai output saat ini. Ini mewakili kondisi reset. Jika input set adalah 1 dan input reset adalah 0, maka nilai output Q T plus 1 akan selalu menjadi 1. Tidak peduli apapun nilai output saat ini. Ini akan mewakili pada kondisi set. Jika input set adalah 1 dan input reset adalah 1, maka ada konflik dalam perilaku SR flip-flop karena kedua input S dan R sedang aktif secara bersamaan. Dalam kasus ini, perilaku flip-flop menjadi tidak terdefinisi dengan pasti dan dapat menghasilkan kondisi tak terduga. Dalam persamaan tersebut, operasi N dilakukan antara negasi input set dan nilai output saat ini, IT. Serta operasi N juga dilakukan antara input reset dan negasi nilai output saat ini, IT. Hasil dari kedua operasi tersebut kemudian nantinya akan dijumlahkan. Baik, itu saja penjelasan dari contoh-contoh soal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada simulasi dari rangkaian flip-flop. Baik, terima kasih Nailia Karina. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, marilah kita menyaksikan simulasi dari rangkaian flip-flop yang akan disimulasikan oleh teman kami, Maya Arsita dan Bilkis Adila. Kepadanya waktu dan layar dipersilakan.
Baik, saya di sini akan mensimulasikan rangkaian flip-flop SR6. Pada saat set dan resetnya sama-sama satu, nyala lampunya akan menjadi seperti ini. Kemudian apabila setnya kita jadikan 0, yang menyala adalah pada key. Sedangkan pada saat S1 dan R0, yang nyala adalah key aksen. Kemudian untuk yang kedua yaitu SR clock. Nah, pada SR clock ini ada yang dinamakan ini setnya, ini reset, dan ini clock. Nah, pada saat sama-sama 0, nyala lampunya akan menjadi seperti ini. Pada saat C menjadi 1, sama, dan SR-nya itu 0. Kemudian apabila C clock-nya 1, setnya juga 1, yang nyala itu pada T. Sedangkan pada saat S0, R1, dan C1, yang nyala itu pada key aksen. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni rangkaian T flip-flop. Nah, di sini pada rangkaian T flip-flop itu merupakan rangkaian atau ya rangkaian dari lanjutan dari jika flip-flop yang akan disampaikan oleh teman saya nanti. Baik, untuk Nah, untuk rangkaian T flip-flopnya seperti ini. Untuk rangkaian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. baik, untuk rangkaian flip-flop yang lain akan jelaskan. Yang pertama di sini ada SR flip-flop yang menggunakan gerbang NOR, di mana ini ada 2 gerbang NOR dan ada input R dan input set. Nah, kita akan membuktikan tabel kebenaran ini. Yang pertama, bila input dari reset dan setnya sama-sama 1, maka lampunya ini tidak akan stabil. Nah, seperti ini, tidak ada yang menyala. Selanjutnya, jika input resetnya 0, maka yang menyala adalah Q1. Nah, Q1 ini kalau di multisim ini X1 ya, dan untuk aksennya itu X2. Selanjutnya, kita ubah kalau semua input resetnya 1 dan input setnya 0,
Nah, maka yang akan menyala itu dari key aksen. Nah, kalau sama-sama 0, maka yang menyala itu dari key aksen, benar. Nah, jadi dari rangkaian ini, SR0 ini sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Selanjutnya untuk rangkaian di flip-flop. Nah, rangkaian di flip-flop seperti ini terdapat dua jenis gerbang dan ada input D dan input clock. Nah, jika sama-sama 0, maka tidak ada nyala lampu yang menyala baik di key 1, baik di key atau key aksen. Nah, namun jika kita mau input pada D-nya, maka sama-sama juga tidak ada yang menyala. Selanjutnya jika kita menyalakan dari clock-nya saja dan input D-nya tidak dimasukkan inputan, maka yang menyala adalah key aksen. Selanjutnya jika sama-sama di input 1, maka yang menyala adalah key pertama. Nah, selanjutnya untuk JK flip-flop, rangkaiannya seperti ini. Kita akan coba dengan tidak ada masukan input dari ketiga jenis J, K maupun clock-nya. Yang lampunya akan seperti ini, atau ini bisa disebut tidak stabil. Jadi jika kita nyalakan clock-nya, dan kita nyalakan input J-nya, maka yang akan menyala adalah output dari key. Nah, bila yang kita kasih inputan adalah K-nya, maka yang akan menyala adalah key aksen. Nah, bagaimana kalau kita nyalakan ketiganya? Maka baik key atau key aksen sama-sama akan menyala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tibalah kita di penghujung presentasi, yaitu pada bab kesimpulan. Setiap jenis flip-flop memiliki kegunaan dan aplikasi yang berbeda dalam rangkaian digital. Mereka digunakan dalam perangkat elektronik seperti register, counter, memori, dan berbagai rangkaian programmable logic. Terima kasih telah mengikuti presentasi dari kami. Saya selaku moderator mewakili rekan-rekan kami, memohon maaf jika terjadi kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.